Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aduh, aku gak bisa berhenti senyum. Guys, gimana rasanya menang setelah 4 pertandingan tidak bisa mencetak gol? Sebagai tim yang paling produktif di Serie A, 4 pertandingan gagal mencetak gol. Akhirnya dibayar tuntas 5 gol. Walaupun ya harus diakui yang jadi lawan kita itu juru kunci ya. Tapi jangan remehkan juga karena waktu ini kita lawan Genoa yang itu peringkat 19, Salernitana peringkat 20. Genoa peringkat 19. Jadi cuma selisih satu aja. Itu kita juga gagal mencetak gol. Jadi bisa mencetak gol melawan Salernitana walaupun cuma juru kunci, kita tetap harus happy. Aduh, gila. Aduh, gila benar-benar. Ini adalah kemenangan yang sangat diperlukan. Dalam artian kita memerlukannya bukan hanya sebagai untuk menambah 3 poin, tapi yang paling penting itu untuk menambah rasa percaya diri kita. Karena seperti yang aku baca komentarnya si asistennya si Simone Inzaghi itu dia bilang kemenangan ini membuktikan bahwa kegagalan selama ini itu adalah mental block. Artinya apa? Artinya masalah di Inter itu sebenarnya bukan ada di skill pemain tapi ada di mentalnya. Ya memang walaupun kita sudah berapa kali gagal menang, gagal mencetak gol, yang menurutku kita cuma main jelek waktu lawan Genoa aja dan lawan Milan di babak kedua menuju akhir itu kalau nggak salah ingat. Tapi selebihnya walaupun kita gagal mencetak gol itu, terutama waktu lawan Liverpool itu, kita mainnya bagus. Jadi aku setuju banget dengan omongannya si siapa sih namanya lupa aku, asistennya si Simone Inzaghi itu, bahwa ini masalahnya adalah di mental block. Jadi halangan di sisi mental, di psikologis, bukan masalah di lapangan karena ya gimana, Bro? 50 berapa gitu shootnya, satu pun tidak ada gol. Jadi ya, dan catatan khusus, bener kan ketika Lautaro Martinez bisa nyetak gol satu aja. Habis itu pasti keran gol dia mengalir lancar. Dan terbukti bro, hat trick bro. Aduh. Dan terus terang aja itu hampir quadruple loh. Quartet, apa sih istilahnya aku lupa kalau mencetak 4 gol itu. Yang umpan dari Barella di awal itu dari sebelum lapangan tengah umpan panjang dikasih first time sama si Lautaro Martinez kena tiang. Barella top banget, nanti aku akan bahas khusus tentang Barella lebih rinci lagi. Oke, aku mau baca beberapa update Nicolo Barella. Dia kan memang beberapa kali penampilannya agak turun ya, tapi kemarin tadi itu gila. Salah satu penampilan terbaik Barella. Wah, mantap. Difficult period for me, but I've always felt the belief in me. Jadi, ini periode yang susah buat saya, tapi saya selalu merasakan kepercayaan untuk saya gitu loh. There are many elements that make you have a bad patch of form. Jadi ada banyak faktor yang bisa membuat kita tampil buruk lah, formnya jadi jelek. But I always feel the belief of my teammates and for me. That was the most important thing. Jadi aku selalu merasa kepercayaan diri teman-teman, teman setim dan kepercayaan mereka terhadapku. Ya memang Barella ini kan salah satu pemain andalan Inter Milan lah bilang. Walaupun beberapa pertandingan terakhir dia mainnya agak kurang, tapi teman-temannya tuh selalu memberi dia kepercayaan, selalu sering ngasih dia bola. Nggak kayak misalnya si Barella sendiri yang kalau si Dumfries mainnya jelek ya udah jarang dikasih bola sama dia. Emang nakal nih kadang-kadang Barella. Kemudian berikutnya ini Lautaro Martinez, komentarnya dia bilang gini. Di malam hari, when I go to bed with my wife, ketika aku pergi tidur dengan istriku sebelum ohok-ohok, I talk a lot because I'm sad if I can't help the team with goal. Jadi kami berbicara banyak
aku merasa sedih ketika aku tidak bisa membantu tim dengan gol gitu. Jangan yang bagian oh itu cuma ngarang. Nggak bener dia ngomong gitu ya. I want to dedicate the goals to my daughter Nina who turned one recently. Aku mau mendedikasikan goal ini untuk anakku Nina yang baru saja menginjak usia 1 tahun gitu. Jadi dia juga bilang ketika ditanya bagaimana kan kritik yang kamu terima, dia bilang ya ini part of the game. Jadi bagian dari permainan ini memang wajar kalau kalau yang namanya striker itu kan memang tugasnya mencetak gol. Kalau gagal mencetak gol, apalagi bermain buruk ya wajar menerima kritik gitu dia bilang. Benar sih. Jadi ada kan yang pemain baru dikritik itu marah kayak si Arturo Vidal itu dia kan marah-marah dia. Oke, langsung saja nih bagian utama nih. Aku mau formatnya itu aku mau bacain skor atau rating untuk masing-masing pemain sambil aku komentari bagian-bagian yang menarik tentang permainan orang-orang tersebut atau pemain tim Inter sendiri. Nah, yang pertama Handanovic dia nilainya 7. Nah, kalau kita lihat di statistik itu Salernitana kan ada 3 shot on target, dia berarti ada 3 penyelamatan. Memang Handanovic tampil bagus, sangat tenang ketika dia dikasih back pass. Dia mendelay beberapa saat, kemudian meneruskan bola lagi. Bagus Handanovic. Walaupun sejujurnya memang tidak ada serangan yang terlalu berbahaya dari Salernitana, kecuali di awal-awal babak pertama itu aja. Untungnya bisa dia selamatkan. Kemudian Milan Skriniar 7. Wih gila, Milan Skriniar ini kalau kalian ingat Samuel kan dulu dia dijuluki The Wall. Kalau sekarang kayaknya The Wall-nya Inter itu benar-benar Milan Skriniar. Menurutku 7,5 malahan Milan Skriniar. Dibandingkan Bastoni dapat 7,5. Aku setuju mereka sama-sama kuat permainannya, sama-sama solid. Cuma Bastoni dia lebih ini, dia ada nilai plusnya di penyerangan, dia lebih aktif dibandingkan Skriniar. Tapi di sisi lain kita juga harus lihat Dumfries itu kan pemain yang sangat ofensif, sangat karakternya itu sangat menyerang. Jadi Milan Skriniar ini harus benar-benar mengcover area yang sering ditinggal oleh Dumfries. Jadi menurutku kita nggak bisa nyalain, wah Milan Skriniar kurang asik nyerangnya. Inilah yang namanya balance. Jadi keseimbangan di tim. Kalau ibaratnya kan kita lihat partnernya dia itu di sisi kanan adalah Dumfries. Ketika Dumfries maju menyerang ya otomatis dia harus mengcover area yang ditinggal sama si Dumfries. Jadi ya nggak bisa terlalu sering menyerang seperti si Bastoni. Karena Darmian, seperti yang sudah sering aku komentari, Darmian ini adalah pemain yang sangat balance antara menyerang dan bertahan. Jadi ya wajar aja Bastoni bisa lebih sering maju untuk menyerang. Selain memang dari segi visi permainan memang Bastoni ya harus diakui lebih bagus dari Skriniar lah. Kalau menurutku pribadi ya, mungkin ada yang nggak setuju, silakan di komen ya. The Vrij. Kemarin The Vrij mainnya cukup bagus, 6,5. Tapi ya memang kelihatan The Vrij sudah tidak sebagus musim-musim sebelumnya. But at least dia nggak ada melakukan kesalahan. Tidak seperti sebelum-sebelumnya, sering kalah duel, sering blunder. Oke. Kemudian Denzel Dumfries ini dikasih nilai 8 loh. Memang sih kemarin gila, Dumfries 1 assist. Selain assist itu kan dia juga beberapa kali menang duel bola udara. Dia kalau kalian ingat Calhanoglu kan di-interrupt tadi anakku. Jadi ini komentarnya kalau di Milan Skriniar itu had a good game where he controlled the space Dumfries left when marauding forward. Bermain secara bagus, dia mengontrol space atau mengontrol ruang yang ditinggalkan oleh Dumfries ketika Dumfries maju ke depan. Bastoni ini komentarnya bagus sekali. Probably most informed Inter defender currently. Jadi pemain yang paling istilahnya lagi on fire banget lah kalau menurut komentarnya ini. Get everything right in both phases of play. Maksudnya melakukan semuanya secara oke, secara tepat di fase-fase permainan, entah itu bertahan atau entah itu menyerang. Semuanya dia lakukan dengan sangat baik. Demonstrates intelligence and maturity. Menunjukkan intelijensia atau kepintaran dan kedewasaan. Memang sih kalau aku ngeliat Bastoni ini, padahal kan dia pemain masih muda, tapi sudah
sudah kayak pemain udah jadi gitu loh. Nggak kayak Di Marco kan. Kan kalau Di Marco tuh kelihatan sekali masih pengalamannya kayak masih kurang, sering grogi kayak gitu kan. Dumfries juga di awal-awal kan masih kelihatan. Sekarang pun kelihatan walaupun Dumfries sudah sangat jauh lebih bagus daripada di awal dia join Inter. Tapi kadang-kadang masih kelihatan dia itu kayak grogi, kayak nggak tahu mesti ngapain, sekarang akhirnya back pass. Sedangkan Bastoni itu dia benar-benar kelihatan kayak pemain experience, sangat berpengalaman gitu loh. Sangat mature istilahnya, sangat dewasa. Dumfries dapat nilai 8. Nah, ini dia marauds down the right flank wreaking havoc. Wreaking havoc itu artinya membuat kekacauan. Jadi mengacaukan, mengobrak-abrik pertahanan Salernitana di sayap kanan itu memang Dumfries kemarin. Sebenarnya aku mikir walaupun Dumfries itu kemarin mainnya bagus banget, mending dia yang diganti. Jadi kita ntar lawan Liverpool dia bisa main lebih seger lah ininya kan, staminanya. Tapi ya gimana, keputusannya Inzaghi ternyata mengganti Darmian. Karena aku lihat Darmian juga mainnya bagus, nggak jelek-jelek amat. Tapi ya bukan aku pelatihnya kan. Kemudian dia got an assist and unlucky not to score. Bener banget bro. Sayang banget dia nggak skor. Mestinya bisa tuh minimal satu gol sih Dumfries. But at least dia ngasih satu assist. Nicolo Barella 8,5. Outstanding. Outstanding itu artinya berdiri di luar kan. Out luar, standing berdiri. Jayus ya. Nggak, outstanding itu maksudnya luar biasa, benar-benar menonjol gitu loh. Behind everything Inter did offensively. Jadi dia ada di semua yang dilakukan oleh Inter Milan dalam menyerang. Work hard defensively. Jadi bekerja keras juga dalam fase bertahan. Ini salah satu alasan kenapa Salernitana tidak berkutik. Karena memang semuanya, hampir semua serangan Salernitana yang ada di area Barella itu dibikin mentah semua. Gila sih Barella ini. Would have been man of the match if not for Lautaro's hat-trick. Jadi dia akan jadi man of the match kalau nggak si Lautaro yang bikin hat-trick. Nah ini menurut Sempre Inter. Jadi kita bisa lihat Sempre Inter ini menganggap Lautaro Martinez yang man of the match. Tapi menurutku Barella bro. Jadi aku akan jelaskan kenapa. Dia itu 2 assist. Dan itu asisnya luar biasa. Bener-bener apa ya, terutama asis yang pertama itu bro, keren banget. Dia bisa membaca pergerakan si Lautaro Martinez yang mencari ruang yang kosong. Bagus banget. Dan 3 gol Inter yang lain itu semua berawal dari dia. Asis yang dibuat oleh si Gosens itu berawal dari dia. Dia terima bola, dia tahan bolanya. Ketika Gosens sudah mulai sprint, dia langsung kirim bola ke ruang yang dituju oleh Gosens. Itulah yang kemarin aku ngomongin di grup. Itulah yang namanya attacking the space. Jadi Gosens dengan sangat bagus melihat ruang yang kosong itu, dia sprint dan pemain Salernitana itu sudah kadang kalah langkah sama dia. Dan bagusnya juga Barella cepat membaca pergerakan si Gosens. Dia langsung kirim umpan ke sana. Kemudian Gosens langsung assist. Nah, kemudian asisnya Dzeko juga berawal dari dia. Dia lihat Dzeko berlari, dia kasih umpan. Dan itu keren banget karena Dzeko walaupun larinya lambat dan dia dikejar 3 pemain lawan, tapi Dzeko sudah terlalu jauh di depan sehingga yang tiga ini walaupun larinya lebih kenceng udah nggak bisa ngejar Dzeko lagi. Dan itu juga kejelian Barella dengan dia tidak menahan bola terlalu lama, langsung dikasih Dzeko. Nah, kemudian yang asisnya si Dumfries ke Dzeko ini yang keren menurutku. Nah, ini aku sudah bikinkan screenshotnya. Kita analisa abal-abal gitu. Jadi di sini aku sudah kasih tanda panah. Berawal dari Lautaro Martinez yang bener banget. Dia benar-benar hard work, ada di mana-mana. Sampai komentatornya bilang, he's everywhere. Jadi seorang striker. Tapi ini, kalau kalian lihat ininya apa, garis tengah lapangan, Lautaro Martinez jauh sekali turun untuk merebut bola. Dan begitu dia dapat bola, bola dikasih ke Barella. Di sini jelinya Barella lepas dari kawalan pemain Salernitana. Kemudian ada satu pemain yang sebenarnya dia marking si Dumfries. Dan yang agak ironis,
Pemain ini memutuskan untuk mencoba merebut bola Barella karena dia ngelihat Barella tidak terkawal. Begitu dia bergerak maju dan dia lihat Dumfries mulai sprint, Barella langsung kasih umpan cepat ke Dumfries dan Dumfries sudah tidak terkejar. Itu menurutku salah satu visi dan kecepatan berpikir. Dia langsung lihat situasinya kayak gini, langsung umpan bola, nggak pakai lama-lama nunggu lagi. Dan kemudian yang kedua bro, kita sama-sama tahu Dzeko itu secara fisik sudah sangat udah bukan ada di pemain level elit lagi. Tapi seperti yang sering aku bilang, satu kelebihan Dzeko itu adalah dia pemain yang sangat smart, sangat pintar. Kalau kalian lihat ini, Dumfries kasih bola yang umpannya melengkung. Dan kalau kalian lihat replaynya, Dzeko itu dia sudah lebih dahulu berlari. Start dia datang dari agak sayap kiri dari sepertiga di antara sayap dan tengah itu, berlari diagonal menuju kotak penalti kan. Dikejar oleh pemain Salernitana, ini aku lupa, sama-sama diagonal juga. Padahal Dzeko itu dia sudah lebih start lebih dulu, tapi karena larinya dia lambat, ini dia sudah terkejar. Tapi, kemudian Dumfries mengirim bola yang melengkung dan dia memperhitungkan gimana caranya bola ini supaya nggak didapetin oleh pemain Salernitana. Dan saat itu pula Dzeko membaca arah bola ini dan dia belok. Jadi ketika dia sudah disalip sama pemain Salernitana, dia yang semula berlari diagonal ke box penalti itu, secara sangat smart dia larinya belok sehingga dia bisa benar-benar menyambut umpannya Dumfries. Dan si pemain Salernitana sudah salah langkah, walaupun dia berusaha sliding misalnya, itu nggak akan bisa, nggak terkejar bola dari si Dumfries. Inilah kenapa aku bilang Dzeko ini pemain yang sangat pintar. Walaupun sudah 35 tahun, walaupun sudah nggak pernah menang duel, adu body udah nggak pernah menang, adu lari apalagi. Tapi ini bro, makanya kalau dia fit kan hampir selalu dia jadi starter. Nah inilah makanya Inzaghi ngotot pingin biar Scamacca yang dibeli sama Inter. Nah yang lucu ini intermezzo ya. Ini ada komentar aneh di replay itu. Jadi gini, ini King Wei ini aku nggak tahu orang dari mana. This match looks so fixed. Pertandingan ini sangat kelihatan bahwa itu diatur katanya. Fix itu udah diatur. I can't believe how some of you guys can't see this. Aku nggak percaya gimana kok kalian nggak bisa ngelihat ini. Maksudnya menurut dia itu kelihatan banget diatur. Diatur apanya gitu loh. Look at the defenders of the opponent team. This is definitely a fixed match. Lihat aja pemain bertahan Salernitana. Ini sudah pasti pertandingan yang sudah diatur. Apanya diatur coba? Kalau dia lihat pemain bertahan Salernitana, ya terus terang aja pemain bertahan Salernitana memang jelek banget. Kalau kita lihat ini bro, Salernitana ini adalah tim yang paling banyak kebobolan. Jadi bukan pertandingannya yang diatur, tapi memang pertahanan mereka itu yang paling jelek di Serie A. Mereka itu kebobolan 61 gol. Jadi memang jelek banget pertahanan mereka. Bandingkan dengan Inter yang kebobolan cuma 22. Jadi sepertiganya gitu loh. Sepertiganya Salernitana. Jangan ngelihat, wah masa backnya gitu, masa pergerakan backnya gini, masa nggak bisa membaca pergerakannya Dzeko. Ya memang nggak bisa karena mereka nggak hebat mainnya, gimana. Bukan pertandingannya yang diatur. Ini kayaknya supporter salah satu tim saingan Inter deh. Kayaknya mereka ini banget kalau ngelihat Inter menang. Ya sama aja sih kalau kita mau objektif juga, kalau kita namanya Inter kalau ngelihat Milan menang kan kita juga aduh kok Milan menang, atau Napoli menang aduh kok Napoli menang. Ya wajar, oke wajar, tapi kan nggak perlu nuduh kayak gitu juga kan, ya nggak. Oke, kembali lagi, tadi sudah panjang lebar aku jelasin tentang gimana oke-nya Barella. Kemudian yang kedua, Marcelo Brozovic juga keren banget, dia dapat nilai 8. Finally, an epic performance by his epicness. Epic itu ya epic. Performa yang sangat epic dari Brozovic. Controlled and dictated the tempo, jadi mengontrol dan mendikte tempo permainan.
with his best friend forever, BFF Barella from start to end. Jadi bersama sahabat terbaiknya si Barella dari awal sampai akhir. Betul sih, tapi aduh aku sudah terlalu sering memuji Brozo. Jadi kayaknya nggak ada lagi yang perlu dikomentari. Memang gaya permainan dia itu begitu. Dia benar-benar ketika harus lambat dibikin lambat, cepat dibikin cepat. Oh ya, aku yang lupa lagi. Kenapa Barella bagus sekali. Ketika Brozo ditarik keluar, digantikan oleh Lord, Barella yang mundur ke posisi DM atau defensive midfielder menggantikan si Brozo, dan dia menurutku melakukannya sangat bagus. Dia benar-benar bisa melanjutkan peran Brozovic sebagai pengatur tempo, dan yang lebih bagus lagi aku lihat Barella itu mengerti bahwa Inter itu sudah menang banyak, dia sudah kill the game, dia mempertahankan supaya tempo itu selalu lambat. Kenapa? Untuk menjaga stamina, bro. Karena kita pertengahan minggu kan main lawan Liverpool. Menurutku ini bagus sih, dan dia hampir nggak pernah ditembus ketika dia megang posisi gelandang bertahan itu. Ya walaupun juga memang kelas permainan Salernitana kan juga jelek lah, nggak bagus gitu loh. Kemudian Calhanoglu 7, ya dia main bagus tapi jelas nggak sebagus Barella. Dan ya memang kelihatan dia capek banget, jadi menurutku sudah pas dia digantikan dengan Vidal karena harus simpan tenaga. Kemudian Matteo Darmian 7,5, cocok, menurutku dia main sangat bagus. Nerazzurri's own utility man came good as he always does. Jadi utility man itu maksudnya pemain serba bisa. Kan dia serba bisa kan, main di kanan bisa, di kiri bisa, dan itu sama bagusnya gitu loh. Kemudian came good as he always does. Jadi Darmian ini memang ketika dia dimainkan, apalagi jadi starter, hampir nggak pernah jelek mainnya. Ya pernah sih nggak bagus, tapi nggak pernah jelek-jelek amat gitu loh. Kemudian Lautaro Martinez dikasih nilai 9, bro. Wah, kalau menurutku sih 8,5. Menurutku Barella yang cocoknya dapat 9. Tapi ya tetap aja sih memang Lautaro Martinez bagus banget mainnya. Seperti yang dibilang sama komentatornya kan, he's everywhere, benar-benar ada di mana-mana. Tipikal pekerja keras gitu loh, sampai jauh turun di bawah garis tengah lapangan. Itu keren banget sih. Walaupun yang bikin khawatir ya nanti lawan Liverpool gimana ini, kok mainnya habis-habisan banget. Kayaknya dia lagi euforia gitu ya, hat-trick soalnya Pak. Kelihatan kan kemarin emosional sekali pas gol pertama itu. Wah gitu. Ini padahal dia sempat gini loh, aku baca di wawancara itu. Pas dia nembak, kena tiang, itu dia ngomong ke diri sendiri, lagi-lagi ini bukan hariku. Tapi akhirnya malah hat-trick, Pak. Gila, mantap. Zeko dapat nilai 8. Jadi Zeko scored a brace and looked so much more lively than we have seen him recently. Nah, seperti yang aku bahas di grup, jadi dia cetak 2 gol dan kelihatan sangat hidup dibandingkan penampilan dia beberapa kali belakangan ini. Jadi kayak di grup sama ngomongin FC itu kayak Zeko lupa kalau dia udah tua. Kemudian Arturo Vidal dapat nilai 7, ya dia memang bagus walaupun kurang sih dalam segi menyerang, tapi setidaknya dia tidak merusak permainan Inter lah. Dan menariknya kemarin si Gagliardini juga mainnya bagus loh. Kan dia ada umpan panjang yang disundul oleh Lautaro Martinez ke Korea itu. Wih, top, sayang nggak gol. Kalau nggak bisa ini dia second assist lah. Kemudian Joaquin Korea 6,5, ya bagus tapi masih di bawah striker yang lain. Gosens bro, wah top bener. Karena pertandingan sebelumnya kan dia main di menit 82, jadi nggak cukup. Kemarin dia main menit 60 dan menit 63 dia sudah assist. Gila. Dan dekat-dekat akhir babak kedua itu dia sudah mulai gocek menusuk ke box penalti lawan juga. Wih gila, Gosens ini bener-bener. Wih, ini bisa gantian main dengan Perisic nih. Kalau musim ini, kalau musim depan mungkin dia yang akan jadi pemain inti. Perisic bagusnya kan dia bisa bisa jadi striker. Mungkin Gosens juga bisa dicoba main di posisinya Bastoni, tapi aku nggak tahu, belum pernah lihat dia main di center back sih. Kita lihat gimana nanti Inzaghi nih memposisikan antara Perisic dan Gosens, karena dua-duanya sama-sama bagus ini mainnya. Kalau Perisic itu keunggulan dia terbukti dan teruji selalu bagus.
Kalau Gosense ini kan baru satu permainan, kalau Gosense ini kan baru satu kali itu aja dia bagus, jadi kita belum tahu gimana ke depannya kan. Kemudian Inzaghi dapat nilai 8, betul taktik dia tepat semua, pergantiannya juga pas, walaupun ya menurutku mestinya Lautaro Martinez diganti karena persiapan lawan Liverpool. Kemudian Skriniar juga, aduh, tapi ya gimana, cuma 5 pemain yang bisa diganti. Anyway, yang namanya menang, kita nggak bisa mengkritik orang yang lagi menang. Pokoknya bro, ih gila ini keren, Inter mainnya bagus. Akhirnya kita bisa mengakhiri krisis. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan kuota untuk nonton konten Ngomin. Dan terima kasih yang spesial untuk member Ngomin FC atau sponsor dari channel ini. Saya sebagai pribadi sangat menghargai. Oke. Oh ya, kalau ada member Ngomin FC yang belum join grup WhatsApp, join ya kan, ininya udah aku kasih, linknya udah aku kasih. Kita ngobrol enak, oke? Ciao guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao ciao.